Shalom Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mau sharing sedikit tentang teologi penderitaan. Minggu yang lalu teman saya mengirimi saya video kesaksian tentang Pastor Jim Yost. Berikut saya tampilkan video Pastor Jim Yost ini. Kami 45 tahun di Papua dan tahun 77 waktu kami datang, saya dan istri baru nikah dan kami punya panggilan dalam hidup ini. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat atau tidak mau buat. Kalau orang lain bisa, silakan. Kami mau cari pelayanan yang orang lain tidak mau. Itu yang bawa kami ke Papua, Irian Jaya, dan ke suku yang paling terisolir, paling terkebelakang. Di daerah selatan, Merauke, tapi di tengah hutan, bukan dekat kota Merauke. Dan kami masuk dengan pesawat air, turun di sungai, dan mulai menyatu dengan satu masyarakat yang belum pernah ketemu orang dari luar. Kami yang pertama. Dan sesudah 1 bulan di sana, saya dapat hadiah di Papua. Namanya malaria. Setelah saudara datang ke Papua, pasti ada hadiah, pemberian malaria. Dan malaria di Papua bukan malaria ringan. Ini malaria paling ganas di dunia. Angkatan Laut dari Amerika sudah buat penelitian di seluruh dunia. Dan mereka menemukan di Papua adalah malaria yang tidak selalu bisa diobatin dengan obat yang ada. Selalu mutasi baru. Dan saya dapat malaria, panas tinggi, menggigil, muntah, dievakuasi dengan pesawat air keluar, kembali. 2 minggu lagi, malaria lagi. Dievakuasi keluar, sembuh kembali, malaria lagi. Setiap bulan malaria, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, malaria terus. Saya tanya Tuhan, kenapa saya dapat malaria? Apakah saya punya panggilan untuk sakit? Karena saudara, saya tidak punya teologi penderitaan. Saya punya teologi kemakmuran yang Amerika sudah bawa ke Indonesia, maaf. Tapi teologi penderitaan saya tidak punya. Saya harus belajar itu di Indonesia. Di mana saya percaya Tuhan adalah Jehovah Rafa yang mau menyembuhkan. Tapi kadang-kadang dalam hikmat dan pengetahuan dia sendiri, dia delay, dia tunda kesembuhan untuk maksud yang lebih mulia, di mana kita bisa mencerminkan Yesus kepada dunia di dalam penderitaan kita. Dan saya dapat malaria terus sampai tahun ketiga ada terobosan dan banyak orang bertobat di suku kami. Sampai menjadi kegerakan 80% suku ini percaya Yesus. Beberapa tahun kemudian saya di satu rumah tradisional, kami duduk keliling api, bakar sagu, omong-omong. Dan ada satu bapak tanya saya, Jim, masih ingat tahun-tahun pertama waktu selalu sakit? Oh ya, saya ingat, tidak bisa lupa. Kami lihat Jim jatuh sakit, dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Jatuh sakit lagi, dibawa keluar. Kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Ini mulai bicara kepada hati kami bahwa Jim bawa berita yang begitu penting. Kami harus dengar ini. Apakah saudara bisa tangkap ini? Tuhan pakai penderitaan dalam hidup saya sebagai persiapan bagi Injil di dalam hidup mereka. Dan kalau saya bisa menderita supaya satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Beberapa tahun lalu, saya mulai kehilangan kemampuan lihat dengan mata kiri. Karena obat malaria itu keracunan. Dan kalau dimakan terus bertahun-tahun bisa bikin mata buta. Dan saya mulai buta mata kiri. Saya ke Houston Medical Center di Houston, Texas di Amerika. Mereka periksa di dalam, di luar, semua. Dan akhirnya saya dipanggil ke kantor dokter dan dia kasih lihat semua hasil penelitian. Dan dia bilang, matamu sudah rusak permanen. Ini kondisi tidak akan membaik, ini akan merosot. Dan mata yang lain akan ikut. Saya duduk santai. Oke dokter, terima kasih. Dia tegas, apakah saudara mengerti ini tidak akan membaik? Ini akan memburuk. Oke, terima kasih. Saya bangkit berdiri, mau menuju ke pintu, mau keluar. Dia stop saya, dia cegah saya di pintu.
Dia dengan suara keras paling terakhir. Dan saya tidak bisa jamin kalau saudara kembali ke Papua dan dapat malaria satu kali lagi, bisa buta total. Terima kasih dokter. Saya tahu dari dunia medis tidak ada penjelasan kenapa saya bisa melihat. Tapi Tuhan beri kasih karunia cukup 1 hari demi 1 hari bagi saya. Itu cukup. Dan kalau saya bisa kehilangan mata karena satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Yang menarik dan memberkati saya dari kesaksian Pastor Jim tersebut adalah ketika beliau mengatakan bahwa tidak masalah kalau beliau harus mengalami semua hal tersebut, selama Pastor Jim bisa menginjili dan memenangkan jiwa untuk Tuhan. Dan menurut Pastor Jim, ini adalah teologi penderitaan yang dialaminya bersama keluarga untuk kemuliaan Tuhan. Setelah menonton video teologi penderitaan tersebut, Tuhan berbicara beberapa hal kepada saya. Yang pertama, Tuhan bilang sama saya, "Tahukah kamu bahwa sebagai orang tua ABK, kamu juga mengalami teologi penderitaan?" Dan saya pikir memang benar juga. Karena dengan penderitaan kita mengurus anak ABK, sebenarnya kita sedang bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan kita mampu menolong kita untuk menangani ABK kita. Malah kalau kita berhasil menangani ABK kita, mereka akan tahu bahwa Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Dan kita pasti sanggup menangani ABK kita kalau kita selalu tanya sama Tuhan. Beberapa minggu yang lalu dari tempat terapi musik Darren mengabari bahwa mulai bulan Oktober ini mereka akan aktif kembali. Tetapi pada saat saya mendapat informasi tersebut, saya berpikir saya tidak akan mengajak Darren untuk terapi musik lagi mengingat Darren sudah belajar keyboard. Saya tanya sama Tuhan, "Tuhan, sebenarnya Darren ini masih harus ikut musik terapi lagi atau enggak?" Lalu Tuhan bilang, "Ikut saja." Saya tanya lagi, "Kenapa Tuhan?" Darren perlu keluar rumah untuk melihat kehidupan sosial. Dan saya pikir oke lah kalau seperti itu. Saya yakin sekali kalau saya selalu tanya Tuhan tentang bagaimana cara mendidik Darren, pasti saya tidak banyak membuang waktu untuk mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Dan saya ingat perkataan teman saya yang juga nonton Pastor Jim Yos ini, dia mengatakan bahwa kita sebagai orang tua ABK itu adalah penginjil untuk suatu suku yang tidak terjamah dan tidak ada orang yang mau menjamahnya. Dan suku tersebut adalah ABK kita. Dan saya pikir benar juga ya, karena memang tidak mudah dan mungkin tidak ada orang yang mau kalau kita titipkan ABK kita untuk mereka urus dan mereka didik. Dan Tuhan bilang lagi sama saya gini, "Bukankah dengan memiliki ABK, kamu belajar banyak hal, yaitu kesabaran, ketekunan, selalu berserah dan berharap pada Tuhan." Jadi karakter kita akan memuliakan Tuhan. Saya teringat suatu saat saya berniat untuk skip mengajak Darren untuk baca firman Tuhan. Karena butuh waktu minimal 1 jam untuk membaca 1 pasal bagi Darren. Tetapi karena Darren ini sudah terpola untuk selalu baca firman Tuhan sebelum dia mulai belajar, akhirnya dia tetap ngotot mau baca firman Tuhan. Dan di sini saya belajar untuk disiplin, untuk tekun. Dan tentunya untuk sabar juga sih. Dan yang terakhir Tuhan suruh saya lihat di Mazmur 1 ayat 1-3 yang merupakan kunci sukses hidup untuk para pengikutnya. "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Di sini Tuhan menjelaskan bahwa ABK kita adalah orang pertama yang memenuhi syarat ini. Karena memang pada umumnya ABK tidak mau bergaul atau bersosialisasi dengan lingkungan, bukan? Lalu ayat yang kedua, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Di ayat kedua ini Tuhan
kasih tahu sama saya bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawab orang tua ABK. Dan karena itu, saya mendisiplinkan diri saya untuk selalu mengajak Darren baca firman Tuhan, mengajak doa pagi bangun tidur, doa sebelum tidur malam, dan doa sebelum makan. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di ayat yang ketiga ini Tuhan menjelaskan, akulah yang menilai keberhasilan setiap ABK, karena hanya aku yang mengetahui pikiran dan isi hati ABK. Karena aku yang menciptakan mereka. Jadi aku tahu keberhasilan mereka. Tuhan kasih tahu begini, kalian tidak tahu apa keberhasilan ABK kalian. Karena Tuhan bilang aku melihat hati, sedangkan manusia melihat apa yang di depan mata. Saya bilang sama Tuhan, luar biasa kali Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita jalani teologi penderitaan ini sebagai jalan untuk menginjil kepada orang lain. Selalu tanya Tuhan dan selalu ceritakan pada orang lain bagaimana Tuhan menolong kita dalam setiap masalah kita dengan ABK kita. Dengan cara itu maka setiap orang akan melihat Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan yang menjawab setiap pertanyaan kita. Suatu ketika kita pasti menerima upah yang besar sekali sesuai dengan janji Tuhan Yesus di Wahyu 2 ini. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Bukan cuma mahkota Bapak Ibu, tapi kuasa atas bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan sudah membukakan pengertian bahwa kita orang tua ABK sebenarnya sedang menjalani teologi penderitaan untuk kemuliaan Allah. Mari kita tetap semangat melayani Tuhan melalui teologi penderitaan ABK kita. Amin.